Halo teman-temanku semua, saya Evan dari kelas 4 siang. Apa kabar? Selalu sehat dan tetap semangat ya. Happy Sunday and God bless you. Halo semuanya, nama saya Analin. Saya kelas 4 pagi. Walaupun kita masih harus bersekolah minggu dari rumah, tapi kita tetap harus semangat ya. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, nama saya Raska. Saya dari kelas 6A pagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, saya Wei dari kelas 5 siang. Gimana kabarnya hari ini? Mari kita persiapkan Alkitab kita untuk pembuktian online hari ini. Dadah! Shalom! Selamat pagi adik-adik, selamat berhari Minggu. Wah, gak kerasa ya, kita udah lama banget gak ketemu. Kak Maria udah gak ketemu sama adik-adik tuh sekitar 4-5 bulan kalau gak salah. Tapi gak masalah, Kak Maria yakin dan percaya kalau adik-adik semua pasti rajin sekolah minggu online, rajin baca Alkitab, memuji Tuhan, dan rajin sekolah online juga dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada adik-adik, walaupun di masa pandemi seperti ini. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik juga punya ketakutan ya ketika masa pandemi seperti ini. Takut kalau misalnya sekolah minggu online jaringannya putus-putus. Takut kalau sekolah online nggak bisa ngerjain karena mungkin jaringannya putus-putus juga. Atau kurang paham dengan materi yang diberikan oleh gurunya karena sistemnya online. Tapi Kak Maria mau mengingatkan adik-adik lagi nih melalui satu pujian kita nanti untuk kita nggak boleh takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Nah adik-adik, kita tahu kan kalau Tuhan Yesus tuh selalu beserta kita di kanan kita, di kiri kita, dan dimanapun kita berada. Jadi kita nggak boleh takut. Nah pujiannya apa sih Kak Maria? Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih mengucap syukur kami karena Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Tuhan siapkan hati, pikiran, dan semangat kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati untuk kakak-kakak, tante, dan om petugas yang akan membimbing kami dalam sekolah minggu online ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Maria mau kasih tunjuk sesuatu nih. Kak Maria bawa matras. Kita mau memuji Tuhan pakai matras. Terus Kak Maria juga punya topi buat biar nggak panas kali ya. Terus sama masker, biar kita selain di pandemi seperti ini juga nanti nggak kena debu pas kita memuji Tuhan. Emang mau memuji Tuhan apa sih Kak Maria? Nah adik-adik, Kak Maria mau ngajak adik-adik keliling dunia. Kita mendaki gunung, kita turun lembah, kita mau menyelam, kita mau terbang, kita mau mendayung-dayung. Kita akan pujikan Yesus besertaku. Nah adik-adik semuanya berdiri ya. Nanti adik-adik ikutin gerakan Kak Maria. Oke? Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang ya. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus.
lagu yang kita pujikan tadi, kita tidak boleh takut karena kita tahu bahwa Yesus beserta kita. Nah, sekarang adik-adik, Kak Maria mau mengajak adik-adik lagi untuk memuji Tuhan. Walaupun kita tadi nggak tahu kita mau kemana ya, terus nanti seperti apa, kalau pandemi seperti ini, apa yang akan terjadi ya, kayak gitu, kita tetap tidak boleh takut dan tetap minta penyertaan Tuhan dan juga minta petunjuk dari Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kita agar tahu kita harus tetap melakukan apa. Yang pasti kita harus tetap melakukan kehendak Tuhan. Jangan lupa di setiap hal yang akan kita lakukan, kita harus tetap mohon hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan tetap menyertai kita. Kita akan pujikan lagu, Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sudah menyiapkan persembahannya belum ya? Nah sekarang adik-adik siapkan persembahannya. Sambil kita memuji Tuhan, kita akan mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan. Oke? Kita akan pujikan nama Tuhan, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari adik-adik kita akan berdoa untuk doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu pada hari ini. Kami dapat mengumpulkan persembahan Bapa, walaupun sedikit kami yakin percaya. Kami mohon Tuhan berkati agar persembahan yang sedikit ini dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa kita siapkan Alkitab kita,
hati kita, dan pikiran kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban demi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Sekali lagi ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban demi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik, terima kasih Kak Maria yang sudah memimpin kita dalam pujian. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sudah siap semuanya? Bawa Alkitabnya? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pimpin waktu kami boleh belajar firman Tuhan, kiranya Roh Kudus membantu kami supaya kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Minggu lalu kita melihat bagaimana dan kita mendengarkan ya, ada satu raja yaitu anaknya Raja Daud, masih muda ya. Lalu dia yang paling penting dia berdoa dan meminta hati ya, meminta hati yang bagaimana? Nah, siapa yang sudah bisa tahu raja itu siapa namanya? Betul, Raja Salomo. Nah, hari ini kita mau dengar juga bagaimana kelanjutan Raja Salomo bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dia di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 7-9, Raja Salomo meminta hati. Meminta hati yang bagaimana? Hati yang bijaksana, tahu membedakan yang baik dan yang jahat, ya, menimbang yang salah dan yang benar. Untuk apa? Untuk melakukan atau untuk ke rakyat Israel seluruhnya. Ya. Nah, adik-adik tahu ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar CCTV ya. Kita suka lihat ada di mall, ada di sekolahan mungkin. Nah, CCTV ini berguna untuk ya namanya adalah closed circuit television. Ya, alat ini adalah untuk merekam hal-hal yang tidak pergerakan atau hal-hal yang bisa jadikan mencurigakan dan lain-lain ya. Nah, tapi zaman dahulu belum ada CCTV ya. Nah, Raja Israel, Raja Salomo sedang melakukan ya, memutuskan ya, diberikan satu kasus, memutuskan siapakah ibu yang sesungguhnya. Pada hari itu ada 2 orang ibu datang kepada Raja Salomo. Aduh, Tuan Raja, tolong kami. Katakanlah ini Ibu Mawar ya. Ibu Mawar dan Ibu Melati datang menghadap kepada Raja. Raja Salomo, saya hidup dengan Ibu Melati hanya berdua. Tidak ada siapa-siapa. Kami
saya baru melahirkan seorang anak, ya, seorang anak laki-laki. Tidak lama kemudian, Ibu Melati juga melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi satu kali anaknya Ibu Melati setelah dilahirkan meninggal dunia. Tetapi Ibu Melati melakukan apa? Dia menukar anaknya yang meninggal itu dengan anak saya yang masih hidup. Sehingga pagi-pagi ketika saya mau menyusui, anak saya sudah mati. Ibu Melati juga datang kepada Raja Salomo. Bohong, itu bohong Raja. Itu memang betul anak saya. Bukan, kamu tidak tahu itu anak saya. Ya, ini Ibu Melatinya ngomong lagi. Bukan, ini anak saya. Lalu, apa yang Raja itu lakukan? Pengawal, ambil pedang. Saya akan membagi dua bayi ini. Separuh untuk Ibu Mawar, separuh untuk Ibu Melati. Ya, supaya adil, dua-duanya mendapatkan bayi. Jangan Tuan Raja, ampun Tuan Raja, jangan sampai bayi itu dibelah atau dipenggal. Bayi itu bisa mati. Lebih baik tidak usah. Saya tidak usah, kembalikan. Lalu biarlah Ibu Melati saja yang merawatnya. Dari situ, ya, Raja tahu manakah ibu yang asli, ya, yang sesungguhnya. Ibu Mawar akhirnya diberikan seluruhnya bayi itu kepada dia. Itulah hikmat anak-anak. Dari mana Raja Salomo ini tahu? Raja Salomo ini tahu bahwa hikmat itu adalah datangnya dari Tuhan karena dia meminta hati yang bijaksana. Tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Raja Salomo juga melakukan apa? Raja Salomo juga hidup dekat dengan Tuhan. Ya, dia berdoa kepada Tuhan karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan, itulah yang diperlukan. Kita belajar ya daripada Raja Salomo. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ya. Dan hidup kita yang satu kali ini, biarlah kita hidup tidak egois, ya, tidak mementingkan diri kita sendiri. Ya, tetapi kita boleh melihat, kita boleh meminta hikmat yang daripada Tuhan. Ya. Bermanfaat, hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Tapi yang terlebih penting dari semuanya, yang terlebih penting adalah hikmat yang kita dekat dengan Tuhan. Hikmat ketika kita boleh mengerti bahwa Tuhan telah mati bagi kita. Kristus telah mati di kayu salib bagi kita, supaya kita bisa mendapatkan anugerah. Ya. Tujuan daripada perikop ini, ya, dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 28, bagaimana Tuhan supaya bangsa Israel melihat, ya, keputusan Raja dengan luar biasa. Anak-anak, biarlah kita pada saat ini boleh datang kepada Tuhan. Kita mempunyai hati yang bijaksana, ya, yang menyenangkan hati Tuhan untuk hidup kita selanjutnya. Seluruh tadi yang Tante ceritakan, ya, itu diambil daripada 1 Raja-Raja 3 Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Bagian akhir, ya. Bagian akhirnya adalah ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Inilah maksud daripada peristiwa ini dicatat dalam kitab suci, bahwa Raja Salomo dapat memutuskan keputusan yang baik, ya, di dalam hukum keadilannya, sehingga rakyat Israel melihat Tuhan juga di dalam Raja Salomo. Biarlah kita mempunyai hidup kita seperti dia, seperti Raja Salomo. Hidup kita memuliakan nama Tuhan hingga menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup yang satu kali ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak bermain-main,
tetapi lebih bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena hidup kita yang ada ini adalah memuliakan nama Tuhan. Ya. Dan kita mau lihat dari Amsal sebagai ayat hafalan kita, Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Ini bahasa Inggrisnya ya. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Ya, untuk bahasa Indonesianya Tante bacakan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Biarlah kita juga melihat kembali, kita merenungkan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Raja Salomo juga meminta atau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Ya. Oke anak-anak, biarlah kita ucapkan sekali lagi ini Amsal 9 ayat 10. The fear of the Lord, kita baca bersama-sama. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Selamat pagi semuanya. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengangkat seluruh pujian kami. Kiranya Tuhan kami bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang hikmat Salomo di dalam mengambil keputusan. Dari cerita hari ini, kita belajar bahwa Allah adalah sumber hikmat. Salomo bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah dan berlaku adil, sehingga Salomo bisa mengambil keputusan yang benar dan tepat. Aktivitas adik-adik hari ini, adik-adik akan melihat beberapa contoh situasi. Apa yang akan adik-adik lakukan jika berada dalam situasi tersebut? Nanti jawaban adik-adik bisa adik-adik tuliskan di dalam lembaran hikmat di bagian sini. Kita mulai ya adik-adik. Situasi pertama. Saat adik-adik ujian, adik-adik melihat ada teman yang menyontek dan memang soal ujiannya sangat susah. Nah, apa yang akan adik-adik lakukan? Apakah adik-adik juga akan ikut menyontek atau adik-adik tidak akan menyontek dan adik-adik akan berusaha menjawab semampu adik-adik? Situasi kedua, adik-adik punya teman yang sangat jahil, suka mengganggu. Suatu saat, adik-adik melihatnya jatuh dari sepeda. Apa yang akan adik-adik lakukan? Adik-adik akan menertawai dan membiarkan saja, toh karena memang anak nakal. Atau adik-adik akan menolong teman tersebut. Situasi ketiga, ada teman di kelas kehilangan uang, dan adik-adik tidak sengaja melihat teman dekat adik-adik yang mengambil uang tersebut. Apa yang akan adik-adik lakukan? Diam dan membiarkan saja untuk melindungi teman, artinya berbohong, atau adik-adik akan jujur dengan melaporkannya ke ibu guru. Situasi keempat, adik-adik berkomitmen untuk rajin baca Alkitab setiap jam 8 malam. Nah, saat waktunya tiba, sahabat adik-adik mengajak main game online bareng. Apa yang akan adik-adik lakukan? Adik-adik tidak akan membaca Alkitab atau menunda karena lebih memilih main bareng, ataukah adik-adik memilih baca Alkitab dan menolak ajakan teman untuk main bareng game online? Jawaban adik-adik tadi dituliskan pada kertas balon hikmat. Kita lihat cara buatnya yuk. Bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan: kertas HVS, spidol atau pensil warna, penggaris, lem, dan gunting. Kertas HVS kita gunting menjadi 5 bagian kotak kecil, atau adik-adik juga bisa pakai kertas warna-warni. Kertas yang sudah digunting tadi menjadi 5 kotak kecil, kita akan bentuk menjadi love dengan cara digunting sebanyak 5 dengan ukuran yang sama. Setelah digunting menjadi love, sisi love yang sebelah kita beri lem. Kemudian kita ambil kertas love yang lain, kita lipat dan tempelkan satu sisinya dengan kertas yang diberi lem tadi.
kita lakukan sebanyak 5 kali. Hasilnya akan seperti ini. Adik-adik bisa mewarnainya dengan warna kesukaan adik-adik. Selanjutnya, adik-adik bisa menggambar awan pada kertas HVS yang kosong. Dan kertas love yang sudah saling menempel tadi, kita tempelkan dekat gambar awan. Seperti ini. Agar terlihat seperti balon udara, adik-adik bisa membuat garis sebanyak 4 garis dan dihubungkan dengan gambar kotak. Seperti ini. Kemudian, adik-adik bisa menuliskan kata hikmat pada kotak tersebut. Jadi deh. Nah, jawaban adik-adik tadi, adik-adik bisa tuliskan pada kertas love yang sudah saling menempel tadi. Juga adik-adik bisa menuliskan ayat hafalan adik-adik di atas balon udara, seperti gambar ini. Adik-adik bisa menggambar dan menghias sekreatif mungkin. Jangan lupa mengirimkan gambar karya adik-adik beserta jawaban pada guru sekolah minggu masing-masing. Selamat Hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah mengerjakan aktivitas, dan kita akan mengakhiri sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tapi jangan lupa adik-adik harus tetap ikut sekolah minggu online di minggu selanjutnya ya. Nah, sebelum kita menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Nanti setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan pujian Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat menyimpannya dalam hati dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah setiap apapun langkah yang akan kami ambil, biarlah kami selalu meminta hikmat dari Engkau agar kami dapat melakukannya sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri sekolah minggu online pada pagi hari ini. Berikan kami kesehatan agar kami dapat mengikuti sekolah minggu online di minggu selanjutnya. Terima kasih Yesus, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat berhari Minggu adik-adik. Jangan lupa ikuti ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.